Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang quarter wave transformer dengan ZL-nya itu merupakan bilangan kompleks. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan contoh kasus untuk quarter wave transformer dengan ZL resistif murni. Nah, pada video ini contoh kasusnya adalah ketika ZL-nya bukan resistif murni. Nah, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan jika ZL bukan resistif murni, maka transformator seperempat lambda dipasang sejauh D agar Z in D bernilai resistif murni. Jadi si trafo ini dipasang sejauh D ini di sebelah sini, sejauh D, supaya di sini itu bernilai resistif murni. Jadi si trafo ini tidak langsung mengenai Z pada load atau Z pada beban, tetapi ada hambatan dulu di sini sebesar Z in D. Seperti itu. Maka nanti untuk impedansi pada trafonya itu didapat ZT sama dengan akar dari Z0 dikali Z in D. Jadi bukan lagi dikali ZL, tetapi Z in D ini. Nah, Z in D ini merupakan nilainya bersifat resistif murni. Sedangkan di sini ini bernilai kompleks, bilangan kompleks. Baik, lanjut. Langsung saja. Di sini ada contoh kasus di mana impedansi pada bebannya itu bernilai 100 plus J 100 ohm dan impedansi karakteristiknya adalah 50 ohm. Ini untuk saluran lossless dan beroperasi pada frekuensi 500 MHz. Langkah-langkahnya, baik, yang pertama selalu kita normalisasi ZL. Jadi untuk mempermudah menyelesaikan kasus ini itu digunakan alat bantu berupa Smith chart untuk mempermudah dan mempercepat. Baik, langkah-langkahnya adalah yang pertama, normalisasi ZL, yaitu ZL ternormalisasi akan sama dengan ZL dibagi Z0. ZL-nya adalah 100 plus J 100 dibagi Z0-nya adalah 50. Didapat ZL ternormalisasi adalah 2 plus J 2. Nah, ini ZL ternormalisasi nanti diplot dulu. Nah, langkah kedua, plot ZL ternormalisasi 2 plus J 2. Caranya adalah dilihat di garis sumbu aksis yang bilangan real. Ini di angka 2, tarik lingkaran ini semuanya nilai resistansinya adalah 2 ohm. Lalu J2 berarti reaktansinya di 2. Cari di sumbu ini itu 2 di sini. Berarti di sini didapat ini ya. 2 plus J2. Didapat, kita plot ZL ternormalisasi. Selanjutnya tarik garis dari titik pusat sampai memotong titik ZL ternormalisasi dan sampai memotong lingkaran terluar Smith chart. Jadi tarik garis dari titik pusat Smith chart di sini. Kalau di sumbu aksis real itu di titik 1, lalu sampai memotong ZL dan memotong titik terluarnya, lingkaran terluarnya. Sini ya. Sini berarti sampai kurang dari 0,21, ini kurang ya, masih di tengah. Jadi dapat 0,209. Sudah ditarik garis.
Lalu putar searah jarum jam atau wavelength toward generator atau WTG dari titik ZL ke sumbu aksis bilangan real. Itu maksudnya dari titik ZL ini sampai ke sumbu aksis bilangan real ini. Searah jarum jam atau wavelength toward generator. Nah, ke sini ya. Sini berarti dari sini ke sini. Untuk mencari D, lihat pada perpotongan garis langkah 3 dengan lingkaran WTG. Jadi maksudnya adalah di sini kan lihat pada perpotongan garis langkah 3, berarti garis yang ini yang tadi dari titik pusat menuju ZL ternormalisasi menuju lingkaran terluar Smith chart. Nah, lihat yang memotong antara garis yang langkah 3 dengan lingkaran WTG. Garis ini sampai memotong lingkaran WTG itu lingkaran terluarnya. Ini lihat angka-angka yang paling luar ya. Wavelength toward generator nih, angka-angka yang paling atas. Berarti di sini. Kelihatan enggak? Nah, ini perpotongannya adalah sebelum 0,21 ini 0,28. Berarti antara 0,28 dan 208 dengan 0,21. Berarti didapat 0,209. Ya. Nah, setelah itu didapat 0,209. Maka nilai D-nya, D itu dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Nilai D-nya itu 0,25 dikurangi 0,209. Nah, dari mana 0,25? Ini dari di sini nih, sumbu aksis bilangan real ini 0,25 ya. 0,25 dikurangi 0,209. Nanti didapat D-nya berapa? Nah, ini didapat D-nya sama dengan 0,041 lambda ya. Itu sudah didapat D-nya dan masih berupa lambda. Lalu kita cari Zin D-nya, yaitu impedansi di sini. Untuk menggantikan ZL, karena di sini ZL-nya kan bilangan kompleks. Nah, di sini Zin-nya dibuat sejauh D itu supaya Zin-nya menjadi resistif murni. Maka caranya adalah dengan menggunakan jangka buat lingkaran PSWR konstan dengan titik pusat berada di titik pusat Smith chart dan radius dari titik pusat sampai ke titik ZL ternormalisasi. Lalu putar searah jarum jam dan lihat perpotongannya. Antara garis sumbu aksis bilangan real dengan lingkaran PSWR, lihat berada di nilai berapa titik perpotongan tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, dengan menggunakan jangka seperti ini, kalian yang runcingnya ini ditaruh di tengah, di pusat, titik pusat Smith chart. Lalu yang pensilnya ditaruh di titik ZL ternormalisasi. Lalu tinggal diputar aja sejauh 360 derajat seperti ini. Nah, nanti didapat
Lingkaran ini merupakan lingkaran PSWR konstan dengan nilai PSWR-nya di sini. Ya. Nah, lalu tadi setelah dibuat lingkaran, lalu putar dari ZL ke sumbu aksis. Putar sampai di titik ini. Kan ini ada 2 titik nih yang perpotongan antara lingkaran PSWR dengan sumbu aksis bilangan real. Nah, kita ambil yang titik terdekatnya atau titik pertama itu di sini. Putar searah jarum jam sampai ke sumbu aksis ini. Nah, ini titik ini yang perpotongan antara sumbu aksis dengan lingkaran PSWR tadi, inilah titik nilai dari Z in D ternormalisasi. Nah, di sini saya dapat nilainya 4,25 berarti ya, 4,3 didapat 4,3 ya. Terlihat? Ya. Di sini. Ini 0,2, ini 0,4, berarti di tengah-tengah berarti 0,3, 4,3. Nah, setelah didapat, nah di sini 4,3, maka Z in D-nya tinggal, ini kan tadi yang ternormalisasi ya, 4,3. Berarti kita denormalisasi lagi. Tinggal dikalikan dengan Z0. Berarti 4,3 dikali 50 didapat 215 ohm gitu. Nah, setelah didapat Z in D, kita dapat Z in D, Z in-nya itu sama dengan Z0, lalu D-nya sudah didapat. Kita cari ZT-nya. ZT itu sama dengan akar dari Z0 dikali Z in D akan sama dengan dimasukkan nilainya akar dari 50 dikali 215 didapat 103,682 ohm. Jadi didapat ZT-nya adalah 103,682 ohm. Lalu kita cari nilai D-nya. Tadi D-nya kan di sini. D untuk sini ya. D-nya tadi adalah 0,041 lambda. Tinggal lambdanya dimasukkan saja. Ganti lambdanya adalah C per F, berarti D sama dengan 0,041 lambda sama dengan 0,041 dikalikan dengan lambdanya diganti dengan C per F. Lalu didapat 0,041 dikali C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensi operasinya adalah 5 kali 10 pangkat 8 atau 500 MHz. Jadi didapat adalah 0,0246 meter atau kalau dalam senti adalah sama dengan 2,46 cm. Lalu kita cari juga panjang dari transformator seperempat lambdanya. Itu sama dengan, karena lambda itu adalah C per F, itu C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensi operasinya adalah 500 MHz, berarti 5 kali 10 pangkat 8 didapat 0,6 meter atau kalau dalam senti adalah 60 cm. Karena ini seperempat lambda, berarti lambda dibagi 4 akan sama dengan 60 cm dibagi 4 didapat 15 cm. Jadi sudah lengkap semuanya. Didapatkan Z0-nya itu adalah 50 ohm, Z transformatornya adalah 103,682 ohm, terus panjang dari transformatornya adalah 15 cm. Lalu sebelum ke beban itu ditambahkan lagi saluran transmisi sepanjang 2,46 cm dengan Z inputnya itu adalah 215 ohm. Seperti itu. Dan ini jika kalian hitung lagi itu hasilnya akan match.